Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enes Rumitna. Sini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang diberikan oleh Seksi Pak Wasis dengan materi itu tentang string. Jadi itu kita dapat lihat pada tujuannya itu yang pertama menjelaskan tentang konsep string, kemudian yang kedua menjelaskan operasi IO pada string, kemudian yang ketiga menjelaskan cara mengakses elemen string, kemudian yang keempat menjelaskan berbagai fungsi mengenai string. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada tugas pendahuluan. Oke teman-teman, di sini tugas pendahuluan yang pertama itu buat program untuk menghitung panjang string dengan tampilan seperti berikut. Teman-teman, tampilannya kita buat program dengan tampilan seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada programnya. Sini saya sudah menyusun programnya. Sini kita menggunakan include, kemudian include string .h, kemudian main, kemudian char nama tuh 50, kemudian printf masukkan string, kemudian get nama, kemudian printf. Jadi panjang stringnya adalah %d, kemudian nama. Kemudian kita langsung saja masuk, kita run programnya, kita lihat programnya. Sini masukkan string. Sebentar, pada tampilannya itu masukkan string. Oke, sini kita masukkan string. Di sini saya masukkan nama saya. Oke, di enter. Nah, teman-teman. Jadi di sini dapat kita lihat. Jadi di sini pada tampilan layarnya itu ketika kita masukkan string, misalnya Enes Rumitna, jadi panjang stringnya adalah 12. Oke teman-teman, jadi itu program dari tugas pendahuluan yang pertama. Oke teman-teman, kita langsung lihat pada tugas pendahuluan yang kedua. Sini masukkan nama Anda dalam huruf besar, rubah ke dalam huruf kecil, semua balikan urutannya. Balikan urutannya, selanjutnya tampilkan hasil di layar. Dan kita langsung saja masuk pada programnya. Oke, di sini saya sudah membuat programnya. Sini menggunakan include studio.h, kemudian include type.h, kemudian include string.h, kemudian include conio.h, kemudian main. Mesin char nama 50, kemudian integer a, kemudian printf masukkan nama Anda dalam huruf besar, kemudian get nama, kemudian printf nama Anda dalam huruf kecil menjadi printf nama Anda dalam huruf terbalik, kemudian scan %d dan input tanah. Tentang kita langsung saja masuk pada programnya. Oke, di sini pada tampilan programnya itu masukkan nama Anda dalam huruf besar. Oke, tentang kita masukkan nama. Ini saya masukkan nama dalam huruf besar, Enes Rumitna. Dan kita enter. Dan di sini pada tampilan layarnya itu kita dapat melihat sendiri. Di sini ada, misalnya kita memasukkan nama kita dalam huruf besar, misalnya Enes Rumitna, maka nama Anda dalam huruf kecil menjadi Enes Rumitna. Itu huruf kecil semua. Kemudian di sini ada nama Anda dalam huruf terbalik. Itu teman-teman dapat lihat sendiri di sini. Oke, kita
Oke teman-teman, kita masuk pada berikut. Ada percobaan. Sini percobaan yang pertama itu ketikkan sebuah kalimat melalui keyboard, kemudian didapatkan keluaran berupa laporan apakah kalimat tersebut palindrom atau bukan. Misalnya teman-teman lihat di sini, misalnya di sini ada kalimat kasur rusak, itu termasuk palindrom. Kemudian kalimat makan malam bukan palindrom. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada programnya. Sini saya sudah membuat programnya, teman-teman. Sini kita menggunakan include studio.h, kemudian include string.h, kemudian include ctype.h, kemudian main, kemudian karakter teks 300, kemudian kata 300, integer i, j sama dengan 0, tanda 1 sama dengan 0, tanda 2 sama dengan 0. Kemudian printf kalimat, kemudian get itu teks, i sama dengan string teks kurang 1. Kemudian for i lebih dari sama dengan 0 dan i kurang 1. Kemudian kata j topper teks i, kemudian tanda 2 plus 1, kemudian j plus 1, kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari kata i, kemudian i plus 1. Kemudian if kata i sama dengan topper teks i, kemudian tanda 1 plus, kemudian if tanda 1 sama dengan tanda 2, kemudian put termasuk palindrom, kemudian put bukan palindrom. Jadi kita langsung saja masuk programnya. Sini kita masukkan kalimat, misalnya kita masukkan kasur rusak. Nah, oke teman-teman, pada tampilan ini kita dapat lihat sendiri di sini kalimatnya itu kasur rusak itu bisa itu termasuk palindrom. Jadi kalau palindrom ini itu ketika kalimatnya dibalik tidak berubah, tetap sama seperti kalimat semula, teman-teman. Oke, di sini kita sekarang mencari kalimat bukan palindrom. Jadi ketika kita masukkan kalimat makan malam. Nah, kita dapat lihat sendiri pada programnya, layar programnya. Sini ketika kita masukkan kalimat makan malam maka bukan palindrom. Oke teman-teman, kita masuk pada program selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk pada percobaan yang kedua. Itu buatlah program untuk membaca sebuah string dan mengganti setiap kemunculan huruf A pada string tersebut dengan huruf I dan menampilkan di layar. Kemudian kita langsung masuk pada programnya. Sini programnya sudah ada teman-teman. Jadi sini kita menggunakan include studio.h, kemudian define n 255, kemudian void pengganti karakter, kemudian integer main, kemudian karakter data n, kemudian fin ganti, kemudian printf masukkan sebuah string, kemudian scanf persen, kemudian slash n, kemudian data, kemudian printf slash n huruf yang akan diganti, kemudian get char scan persen c inputan fin, kemudian printf slash n huruf pengganti, kemudian get char scan persen c,
kemudian pengganti data fin ganti, kemudian printf hasil pengganti %s/n/n, kemudian data, kemudian return 0. Di sini void pengganti itu karakter data, kemudian karakter fin, kemudian karakter pengganti. Integer i sama dengan 0, while data sama dengan /0, kemudian data sama dengan fin, pengganti dan data, kemudian data plus 1, kemudian i plus 1. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada tampilan programnya. Di sini disuruh kita untuk memasukkan sebuah string. Misalnya kita masukkan string, misalnya Enos Rometna. Enter. Ini kalimat yang akan diganti, misalnya kita mengganti huruf A. Oke, di sini kita taruh huruf penggantinya itu I. Oke, jadi teman-teman dapat lihat sendiri di tampilan programnya. Jadi itu ketika kita masukkan karakter yang Rometna, kemudian huruf yang diganti A, huruf pengganti, maka hasil penggantinya ini Enos Rometni. Teman-teman dapat lihat pada tampilan layar ini. Oke teman-teman, kita masuk pada percobaan yang ketiga. Buatlah program yang membaca dua buah string dan membandingkan kedua string tersebut serta menampilkan pesan di layar. Kedua string sama jika kedua string tersebut sama dan kedua string tidak sama jika sebaliknya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja pada programnya. Sini saya sudah membuat programnya. Oke, jadi di sini menggunakan include studio.h, kemudian include string.h, kemudian integer main, kemudian karakter str 1, kemudian karakter str 2, kemudian integer banding, kemudian printf karakter string ke 1, kemudian get str 1, kemudian printf karakter string ke 1, ke 2, kemudian get string 2. Kemudian banding sama dengan string cam, kemudian string 1 dan string 2. Kemudian if banding sama dengan 0, kemudian printf kedua /n kedua string sama /n, kemudian else printf /n kedua string tidak sama /n, kemudian return 0. Kemudian kita masuk langsung pada programnya. Sini kita memasukkan karakter pertama, misalnya kita masukkan karakter pertama Nance. Oke, enter. 2 Marbalina. Oke teman-teman, kita dapat lihat pada layar tampilannya di sini. Ketika kita memasukkan karakter pertama dan kedua, maka kedua string ini tidak sama. Dapat lihat sendiri pada tampilan layarnya. Terus teman-teman, kita buat program ulang. Ketika kita masukkan nama sini Poklui, enter, karakter string kedua Poklui. Oke, ini adalah ketika kita masukkan karakter string 1 dan string kedua itu sama, maka ini kedua string akan sama, tampilannya akan sama, berbanding terbalik sama string atau masukan yang kita masukkan sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut pada program yang keempat. Di sini buatlah program untuk mengurutkan nama seseorang. Contohnya, sebelum diurutkan, nama ke-1 misalnya Suadi Marwan, nama kedua, nama ketiga. Ini ketika kita masukkan di sini, ketika sebelum diurutkan, maka di sini dia akan mengurutkan nama pertama sampai ke 4 sesuai
urutan. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat programnya. Oke, dapat dilihat sendiri pada tampilan layarnya teman-teman. Jadi menggunakan input dia.h, kemudian define n20, kemudian karnama n20, integer i, k, i, j, k, dan l. Kemudian kita menggunakan main, kemudian integer jumlah, karakter jumlah 10, printf jumlah nama yang akan diurutkan, kemudian get jumlah sama dengan add IK, kemudian jumlah, kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus 1, kemudian printf nama k%d, kemudian 1 i plus 1, kemudian get nama, kemudian i 0, kemudian bubble jumlah, printf slash n nama sesudah diurutkan, kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus 1, kemudian printf slash n nama k%d, kemudian persen kurang 20 s, kemudian 1 plus i plus 1, kemudian nama i dan 0. Teman-teman, di sini integer n, kemudian karakter, kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, kemudian i plus 1, kemudian for j sama dengan i, kemudian j kurang dari n, kemudian j plus 1, for i sama dengan 0, i kurang dari 20 dan i plus 1, if nama i kurang 1, kemudian i 1, kemudian nama j dan 1, j dan l. Oke, sorry teman-teman, ini l bukan 1, kemudian break, kemudian if nama, teman-teman sorry, jadi ini 1, salah pak ucap, if nama i kurang 1, kemudian 1 nama j dan 1, kemudian for k sama dengan 0, k kurang dari 20, k plus 1, kemudian nama sama dengan nama, kemudian i kurang 1 dan k, nama 1 i kurang 1, k sama dengan nama j dan k, kemudian nama matriks j, matriks k sama dengan temp, kemudian break. Kemudian kita langsung masuk pada programnya. Di sini pada programnya kita disuruh untuk memasukkan nama yang akan dirutkan. Misalnya kita masukkan 5 nama, enter, kemudian nama pertama masukkan Veras Sabono, enter, kemudian nama kedua Reng Feninambir, kemudian nama ketiga Filia Lekito, kemudian nama keempat Enos Rometna, kemudian nama kelima Jocelyn Penoralma. Oke, enter. Ya, oke teman-teman, sesuai di sini kita, jadi pada tampilannya itu kita yang pertama ini kita memasukkan nama itu mulai dari karakter nama ke-1 sampai ke-5 itu tidak berurutan, dan setelah kita membuat programnya di sini kita dapat lihat sendiri sini
dia akan mengubah nama dari yang tidak berurutan menjadi berurutan. Misalnya nama ke-1 tadi, misalnya dari nama keempat, misalnya tadi Enos Rumetna, di sini sudah pindah menjadi nama pertama yaitu Enos Rumetna, dan selanjutnya misalnya ada dari Enos Rumetna, kemudian Feras Sabono, Reng Penilambir, Celia Lekito, kemudian Yosin Konorama. Teman-teman, jadi ini adalah tampilan programnya. Teman-teman dapat lihat sendiri. Oke teman-teman, jadi di sini kita masuk pada laporan resmi. Itu yang pertama, kita dituntut untuk buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Teman-teman, kita sini saya sudah membuat flowchartnya. Teman-teman, jadi dapat dilihat sendiri di sini. Ini adalah flowchart percobaan pertama. Itu dimulai dengan start, kemudian masukkan kalimat, kemudian apakah termasuk kalimat polydrom. Ketika ya, maka cetak hasil termasuk polydrom, kemudian selesai. Ketika tidak, maka cetak hasil bukan polydrom, kemudian selesai. Oke. Ini adalah flowchart percobaan kedua. Jadi sama, kita pembukaan, kita memulai dengan start, kemudian masukkan sebuah string, kemudian masukkan huruf yang akan diganti, masukkan kalimat, melakukan pergantian huruf, kemudian cetak string pengganti, kemudian selesai. Oke, ini ada flowchart percobaan ketiga. Kita memulai dengan start, kemudian masukkan karakter string ke-1, masukkan karakter string kedua, dan apakah kedua string sama. Ketika ya, maka masukkan kalimat, kemudian selesai. Ketika tidak, maka masukkan kalimat dan selesai. Ini adalah flowchart dari percobaan keempat. Itu start, kemudian masukkan jumlah nama yang akan diurutkan, kemudian masukkan nama yang akan diurutkan, kemudian mengurutkan nama sesuai abjad, kemudian cetak nama sesuai urutan abjad, kemudian selesai. Oke teman-teman, jadi ini adalah flowchartnya. Kita langsung saja masuk pada laporan resmi yang kedua. Soal yang kedua yaitu kita buat program untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut. Misalnya Politeknik, maka dia akan tampilannya itu akan seperti ini. Oke. Teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Dapat dilihat di sini teman-teman. Oke, jadi kita menggunakan input studio.h, kemudian input string.h, kemudian integer main, kemudian karakter kata 100, kemudian integer panjang kata C dan D, kemudian printf masukkan kata, kemudian scanf persen, kemudian /n, kemudian inputan kata, kemudian panjang kata sama dengan string kata, for C sama dengan panjang kata, kemudian C lebih besar dari 0 dan C min 1, kemudian for D sama dengan 0, for kemudian D kurang dari C, D plus 1, kemudian karakter panjang kata, kemudian printf persen C kata D, kemudian printf /n, kemudian sistem pause. Teman-teman, kita lihat pada programnya di sini. Sini kita pada tampilan programnya kita memasukkan kata, misalnya kita masukkan Politeknik, oke. Oke, jadi teman-teman dapat lihat sendiri pada tampilan programnya ini. Oke, jadi misalnya seperti tampilan sini, misalnya kita masukkan
kata, maka tampilannya akan seperti ini. Oke teman-teman, pada programnya juga sama. Ini kita masukkan kata, misalnya Politeknik, maka programnya akan sama seperti pada tampilan program yang ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada soal yang ketiga dari laporan resmi. So, yang terakhir itu kita modifikasi program tersebut hingga menampilkan hasil sebagai berikut. Jadi program yang kita masukkan nanti ini akan kebalik dari program yang awal. Misalnya dari program yang ini, kalau yang ini yang di bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, misalnya seperti pada tampilan ini teman-teman, kebalik kan, jadi kebalik sama tampilan yang ini. Oke, kita langsung saja masuk pada programnya. Kita run, kemudian masukkan kata, misalnya kita masukkan Politeknik, kemudian enter. Ya teman-teman dapat lihat sendiri di sini, jadi tampilannya itu akan berbanding kebalik sama percobaan yang sebelumnya. Nah teman-teman, jadi dia akan pada programnya dia akan seperti ini, jadi terbalik sama program yang sebelumnya, misalnya pada program ini. Oke teman-teman, jadi mungkin itu adalah presentasi atau materi singkat yang saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, shalom, sekian dan terima kasih.